Baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan aplikasi penghasil uang terbaru, yaitu VTube. Banyak pro dan kontra serta isu-isu yang berkeliaran di dunia maya. Isu-isu tersebut seringkali membuat khawatir member yang sudah terlanjur join, apalagi sudah sekelas leader. Tidak heran memang terlebih banyak sekali aplikasi scam yang berkedok klik iklan yang ujung-ujungnya tidak membayar membernya. Ada pula aplikasi berkedok investasi yang membawa lari uang para membernya. Cara paling ampuh untuk meyakinkan diri agar tidak khawatir adalah mempelajari bagaimana cara kerja aplikasi yang kita mainkan, sehingga kita bisa tahu sikap apa yang akan diambil dan tidak mudah terlena oleh isu-isu yang tersebar. Satu-satunya yang bisa kalian percayai adalah keyakinan diri sendiri. Lalu, apakah itu VTube? Menurut visi VTube, VTube adalah perusahaan yang bergerak di bidang big data dengan konsep sosial digital advertising melalui skema profit sharing. Lalu, apakah VTube termasuk money game? Ciri-ciri bisnis yang menggunakan skema money game adalah perusahaan bisa mencetak saldo sebanyak mungkin sehingga bisa mencukupi semua kebutuhan top up yang dilakukan oleh membernya. Dan perusahaan sewaktu-waktu bisa menutup aplikasi dan membawa lari semua uang member. Otomatis saldo yang dibeli oleh member tidak ada artinya lagi. Lalu, apakah VTube seperti itu? Tidak sama sekali. Pihak VTube telah memberikan sebuah statement yang menyatakan bahwa VTube bukanlah bisnis money game. Bukti yang menguatkan statement tersebut yaitu larangan VTube untuk mencetak view point sendiri. Dengan begitu hanya memberlah satu-satunya yang bisa mencetak view point melalui paket yang tersedia. Kemudian VTube juga bisa mengambil Rp1 pun uang dari member, sehingga tidak mungkin ada cerita akhir bahwa pihak VTube membawa lari uang member. Apakah VTube termasuk skema Ponzi? Mari kita bahas apa itu skema Ponzi. Skema Ponzi merupakan skema yang digunakan sejak zaman dahulu dan tetap ada hingga sekarang dengan bentuk yang berbeda-beda. Biasanya berkedok sebuah investasi yang menggiurkan. Hal yang wajib dan selalu ada dalam skema Ponzi adalah pembayaran di depan. Karena prinsip Ponzi adalah membayar member lama dengan member baru. Sehingga ketika tidak ada lagi member baru yang bergabung, maka tidak ada lagi uang yang masuk ke pemilik bisnis. Akibatnya, member lama tidak akan lagi menerima bayaran atas investasi yang ia lakukan dan pemilik bisnis pun lari membawa semua uang yang tersisa. Dengan demikian, konsep VTube sangat jauh berbeda jika disamakan dengan skema Ponzi. Salah satu hal yang telak adalah VTube adalah aplikasi yang gratis, dan bahkan perusahaan membakar uang $10 untuk setiap member. Ini jauh berbeda dengan skema Ponzi. Tidak ada ceritanya skema Ponzi membakar uang 180 derajat perbedaannya. Next. Lalu apakah VTube termasuk multi-level marketing atau sering kita singkat dengan MLM? MLM atau multi-level marketing adalah sistem yang disebut sistem akar, di mana downline selamanya tidak akan pernah berada di atas upline. Upline berhak menerima komisi dari level 1 di bawahnya hingga level downline paling bawah. VTube juga menerapkan sistem referral yang membedakan adalah upline hanya mendapatkan bonus 5% pendapatan member yang berada satu level di bawahnya atau sering disebut direct referral, atau bisa kita samakan dengan subscriber di YouTube. Untuk member level 2 hingga ke bawah yang didapatkan hanya berupa tim exposure. Dengan sistem seperti ini, downline bahkan bisa mengungguli upline-nya sendiri dan kerja keras setiap orang hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk upline di atasnya. Tidak lepas dari titel VTube adalah perusahaan big data, maka untuk mendapatkan data yang berkualitas harus memenuhi 3 aspek, yaitu volume, variansi, dan vocality. Pertama, VTube membutuhkan database yang besar, artinya semakin banyak jumlah member maka volume semakin besar sehingga kualitasnya semakin baik. Yang kedua, VTube membutuhkan keragaman data sehingga muncul sebuah tren yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mencapai keragaman tersebut. Dibutuhkan member asli atau organik yang karenanya VTube melarang keras penggunaan akun bot dan mewajibkan verifikasi menggunakan nick dan nama. Ketiga,
Big data memiliki variabel terhadap waktu di mana VTube akan menyimpan data aktivitas pengguna selama ia menyelesaikan misi. Ketika tidak ada aktivitas yang dilakukan member, maka tidak ada data yang terkumpul. Disinilah dibutuhkan peran seorang upline yang senantiasa membimbing downline agar selalu mengerjakan misinya. Dengan ini maka aktivitas member VTube akan terus berjalan dan aspek vocality akan terpenuhi. Jika ketiga aspek tadi terpenuhi, maka kualitas big data akan semakin baik dan semakin mahal pula. Lalu apakah VTube bisa bertahan lama? Bisa. Jika dilihat dari visinya, VTube akan menjadi perusahaan big data terbesar di Asia Tenggara, sedangkan saat ini baru beroperasi di Indonesia. Sehingga VTube akan berjalan bertahun-tahun lamanya untuk beroperasi di seluruh negara Asia Tenggara. Dan kemudian ketika telah menjadi perusahaan big data terbesar, aset perusahaan akan sangat tinggi. Jadi untuk apa menutup perusahaan yang beraset tinggi? Di masa depan, apakah VTube bisa membayar semua viewpoint yang dimiliki member? Jawabannya adalah bisa. Ada banyak strategi yang bisa dimainkan oleh pihak VTube untuk tetap membayar VP member. Yang pertama yaitu melebarkan sayap ke bidang bisnis yang lain. Ada 5 fase perusahaan VTube. Sekarang ini sedang dimulai fase pertama yaitu digital advertising, di mana VP member digunakan oleh para pengiklan untuk memasang iklannya di VTube. Kemudian, jika VP di pasaran sudah banyak, maka akan dibuka fase kedua e-commerce atau online shop. Di fase ini, VP yang dimiliki member tidak hanya bisa ditarik dalam bentuk uang, tetapi juga bisa dibelanjakan barang. Dengan hal ini, maka supply VP di pasaran tidak akan menumpuk terlalu banyak. Begitu seterusnya hingga memasuki tahap selanjutnya. Semakin banyak member yang tergabung di VTube, maka perusahaan tidak akan bangkrut karena tidak sanggup membayar. Akan tetapi semakin banyak member berbanding lurus dengan aset dan penghasilan perusahaan yang semakin banyak pula. Lalu, apa keuntungan member yang beli VP bagi perusahaan atau mengikuti fast track? Banyak yang masih bingung dari mana perusahaan mendapat keuntungan dari member Sultan. Artinya member yang dari awal membeli banyak viewpoint dan memiliki banyak paket, atau biasa disebut dengan fast track. Padahal member yang memiliki banyak paket juga sama-sama hanya menonton 10 iklan seperti member biasa. Lalu, apakah perusahaan malah tidak rugi jika harus membayar keuntungan member yang paketnya banyak? Poin penting yang harus dipahami bahwa VTube membagi fase perusahaan menjadi 5. Dan fase kedua adalah fase e-commerce. Kapan dimulai fase kedua? Nah, inilah yang harus benar-benar dipahami. Fase e-commerce adalah fase toko online, dan mata uang yang dipakai harus sebentuk viewpoint. Fase kedua hanya bisa dimulai ketika viewpoint yang ada di pasaran telah cukup. Mudahnya seperti ini. Ketika produksi VP di pasaran masih sedikit, kemudian dibuka fase e-commerce di mana ada banyak barang yang bisa dibeli sedangkan VP-nya tidak ada. Lalu mau dibeli pakai apa? Inilah mengapa untuk masuk ke fase kedua harus menunggu beberapa bulan hingga peredaran viewpoint sudah banyak. Untuk mempercepat supply VP di pasaran, perusahaan membutuhkan member yang mau memakai modal alias membeli VP sehingga memiliki banyak paket. Banyak paket berarti produksi VP tinggi. Produksi VP tinggi artinya kebutuhan VP untuk masuk ke fase kedua akan semakin cepat terpenuhi. Bisa dibayangkan jika semua member VTube adalah member gratisan yang produksi VP-nya hanya 2 VP per 40 hari. Bisa-bisa untuk masuk ke fase kedua harus menunggu bertahun-tahun. Konsep tersebut juga bisa menjawab pertanyaan mengapa perusahaan tidak membeli saja VP dari member. Ini jawabannya, karena banyak member yang kesulitan untuk menjual VP-nya, perusahaan bisa saja langsung membeli VP dari member. Tapi tidak untuk fase pertama, karena di fase ini perusahaan membutuhkan banyak viewpoint yang beredar di pasar. Jumlah permintaan jauh lebih banyak dibandingkan penjualan. Jika perusahaan langsung yang membeli VP-nya, maka peredaran VP di pasaran akan semakin langka dan semakin lama pula memasuki fase kedua. Lalu, VTube erat kaitan dengan uang. Kenapa tidak ada izin OJK? Oke, kita ibaratkan dengan Gojek ya. Yang pertama kali terlintas di pikiran ketika mendengar kata Gojek adalah ojek online dengan kendaraan bermotornya. Pertanyaan yang sama yaitu kenapa Gojek tidak memiliki izin jasa operasional dinas perhubungan? Karena Gojek hanyalah penyedia layanan. Untuk masalah perizinan, ya yang punya motor dong yang mengurus. Kenapa harus Gojek yang mengurusi izin kendaraan Anda seperti SIM, STNK dan sebagainya? Kecuali jika motor yang digunakan adalah milik Gojek.
Lalu sama seperti ini, kenapa VTube tidak membutuhkan izin OJK? Karena VTube tidak mengurusi uang Anda. Semua transaksi adalah peer to peer. Artinya penukaran PP ke uang adalah melalui exchanger, dijual dan dibeli oleh member melalui rekening masing-masing. Jadi yang mengurusi perizinan uang siapa? Ya bank masing-masing yang Anda gunakan untuk transaksi. VTube hanya memfasilitasi saja. Lalu apakah VTube bisa memanipulasi PP? Tidak bisa. VTube dilarang keras memproduksi PP dan dilarang mengambil keuntungan dari membernya. Sama halnya dengan Bank Indonesia, dilarang keras untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya jika uang itu tidak diperlukan. Jika salah satu dilanggar, maka VTube melanggar perizinan yang telah dibuat dan jelas akan dipidana. Apakah harga satu PP selalu $1? Tidak juga. Harga PP tergantung kelangkaan suplai yang ada di pasar. Contohnya seperti ini, jika VTube telah memasuki fase kedua dan menjual barang, lalu banyak orang ingin membeli barang tersebut sehingga banyak orang membutuhkan PP yang diproduksi member, semakin banyak yang membutuhkan maka persediaan VTube semakin sedikit dan semakin langka. Dan disinilah harga PP akan naik, mungkin hingga $2-5 tergantung demand yang saat itu. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendengarkan podcast saya. Semoga kita bisa berpikir sehat dan